Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Hestika yang telah mengirimkan ceritanya kepada tim kami. Malam itu, sebuah bus terakhir melaju meninggalkan Jakarta. Di dalamnya, bukan rombongan biasa, tapi calon pengantin dan keluarga yang membawa janji, bukan doa. Tak ada tawa, tak ada musik pernikahan. Dan ketika bus itu jatuh ke jurang, cerita seharusnya berakhir. Tapi ternyata, kematian tidak selalu memutus janji. Inilah kisah pengantin arwah. Pernikahan yang tetap berlangsung, meski salah satu pihak sudah tidak lagi berasal dari dunia yang sama. Suara mesin bus meraung memecah malam. Jalan antar provinsi itu gelap. Hanya diterangi lampu depan bus yang sesekali memantul pada rambu-rambu usang dan pepohonan tinggi di kiri kanan jalan. Malam sudah hampir berganti dini hari. Tapi bus kota antar provinsi itu justru melaju semakin kencang. Di balik kemudi, Pak Wiryo, sopir bus berusia hampir 60 tahun, mengusap keringat dingin di pelipisnya. Aneh, gumamnya pelan. Sejak keluar dari Jakarta sore tadi, perasaannya tidak enak. Bukan karena jalan, bukan karena mesin, tapi karena penumpang. Bus itu penuh rombongan pengantin. Di kursi depan, calon pengantin pria mengenakan pakaian rapi meski sederhana. Di belakang mereka, orang tua, saudara, dan beberapa kerabat. Total hampir memenuhi seluruh kursi. Tapi ada yang janggal. Sejak awal perjalanan, tidak satupun dari mereka berbicara keras. Tidak ada tawa, tidak ada canda khas rombongan pernikahan. Semua duduk rapi, menunduk, seolah membawa beban yang berat. Calon pengantin pria duduk tegak, menatap lurus ke depan. Wajahnya pucat, matanya cekung. Sesekali ia tersenyum kecil, tapi senyum itu tidak pernah sampai ke mata. "Mas, dingin ya?" tanya salah seorang ibu. Pria itu hanya mengangguk pelan. Pak Wiryo melirik dari kaca spion. Ia bergidik. "Perasaan AC nggak sedingin itu," batinnya. Lampu kabin bus redup. Hanya suara mesin dan gesekan ban dengan aspal yang menemani perjalanan. Sekitar pukul 12:30, bus memasuki jalur menurun yang terkenal rawan kecelakaan. Di kanan kiri, jurang mengapang, hanya dibatasi pembatas jalan besi yang sudah penyok di sana-sini. Pak Wiryo menurunkan kecepatan. Namun, tiba-tiba, brak! Sebuah truk tangki air muncul dari arah berlawanan. Mobilnya oleng, klakson panjang meraung memekakkan telinga. "Astagfirullah!" teriak Pak Wiryo. Truk itu kehilangan kendali. Ban dekannya menghantam pembatas jalan. Badannya miring, lalu menghantam bus dengan keras. Benturan itu seperti ledakan. Bus terguncang hebat. Penumpang berteriak, kaca pecah berhamburan, tubuh-tubuh terlempar dari kursinya. Pak Wiryo berusaha mengendalikan setir, tapi semuanya sudah terlambat. Bus dan truk terguling bersamaan, lalu meluncur masuk ke jurang yang gelap dan dalam. Jeritan, doa, dan suara besi beradu jadi satu. Lalu, hening. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Hanya gelap dan tahuan tanah basah. Beberapa jam kemudian, kabut tipis menyelimuti jurang. Lampu bus yang remuk masih menyala redup, berkedip-kedip seperti nafas terakhir. Di dalam bus, tubuh-tubuh penumpang terletak tak bernyawa. Wajah mereka tenang, terlalu tenang. Namun, di kursi depan,
calon pengantin pria perlahan membuka matanya. Ia duduk tegak seolah tidak terjadi apa-apa. Darah mengalir di pelipisnya, tapi wajahnya tetap datar. Ia menggenggam tangan ibu itu. Dingin, sangat dingin. Ia menarik nafas panjang, meski paru-parunya sudah tak lagi bekerja. Satu persatu, penumpang lain mulai bangkit. Gerakan mereka kaku, pelan, seperti orang yang baru belajar berjalan. Beberapa berdiri sambil menyeret kaki, beberapa masih duduk dengan kepala tertunduk. Tidak ada yang berteriak, tidak ada yang menangis. Seorang ibu tua, ibu dari pengantin pria, melangkah mendekat. "Sudah waktunya," katanya lirih. Pria itu mengangguk. "Mereka menunggu," jawabnya pelan. Di atas jurang, jauh di atas sana, rumah calon pengantin wanita masih terang. Lampu-lampu menyala, tenda pernikahan masih berdiri, kursi-kursi tamu masih tertata. Malam belum selesai, dan janji belum ditepati. Bus yang remuk itu perlahan kembali ke bentuk semula. Penyok menghilang, kaca kembali utuh, lampu menyala terang, mesin hidup tanpa suara. Bus itu perlahan naik sendiri dari jurang, kembali ke jalan, lalu melaju menuju rumah calon pengantin wanita. Malam semakin tua. Jam dinding di ruang tengah rumah itu berdetak pelan. Terdengar jauh lebih keras dari biasanya. Tok, tok, tok. Di halaman depan, tenda pernikahan masih berdiri. Lampu-lampu pijar menggantung redup, ditiup angin malam yang membawa bau tanah dan daun basah. Kursi-kursi plastik kosong berderet rapi, seakan masih menunggu tamu yang tak kunjung datang. Di dalam rumah, keluarga calon pengantin wanita duduk dalam diam. Tak ada yang berani bicara keras. Ibu calon pengantin wanita, Bu Suminah, duduk di dekat pintu. Berkali-kali menatap jalan gelap di depan rumah. Tangannya menggenggam ujung kerudung, jemarinya gemetar. "Jam berapa ini?" bisiknya. "Sudah hampir jam 1 malam, Bu," jawab seorang kerabat pelan. Bu Suminah menghela napas panjang. Dadanya terasa sesak. Sejak maghrib, hatinya tidak tenang. Sejak siang, burung gagak berputar-putar di pohon mangga belakang rumah. Dan sore tadi, kendi air di dapur pecah sendiri tanpa sebab. Dalam adat Jawa, itu bukan pertanda baik. Di sudut ruangan, calon pengantin wanita, Sri Wahyuni, duduk tertunduk. Riasan pengantin di wajahnya mulai luntur. Matanya sembab, bukan hanya karena menangis, tapi karena lelah menahan rasa malu. Para tamu undangan sudah lama pulang, satu persatu, dengan wajah bertanya-tanya, dengan bisik-bisik yang tak bisa dihentikan. "Busnya dari Jakarta kok lama sekali? Apa jangan-jangan dibatalkan? Kasihan di keluarga mempelai wanita." Setiap bisikan itu seperti pisau yang menusuk pelan. Ayah Sri, Pak Darno, bermondar-mandir jalan. Ia mencoba menghubungi nomor calon besannya berkali-kali. Tak ada jawaban. Ponselnya hanya bergetar sebentar, lalu mati. "Sinyalnya hilang," gumamnya. Seorang sesepuh desa, Mbah Karto, sejak tadi duduk diam di kursi kayu dekat dinding. Matanya terpejam, bibirnya bergerak pelan melafalkan doa. Tiba-tiba, Mbah Karto membuka mata. "Darno," katanya lirih tapi berat. Pak Darno menoleh. "Enggih, Mbah, ini malam tidak wajar. Anginnya dingin bukan karena hujan, tapi karena ada yang lewat." Bu Suminah menelan ludah. "Maksudnya, Mbah?" Mbah Karto tidak langsung menjawab. Ia berdiri perlahan, mengambil tasbih kayu dari saku baju kokonya. Kalau lewat tengah malam tamu belum datang, seharusnya acara dibatalkan.
Jangan memaksa takdir. Kata-kata Kito menggantung di udara. Sri Wahyuni mengangkat wajahnya. Mbah, tapi akad ini sudah dijanjikan. Undangan sudah disebar. Nama baik keluarga. Belum selesai ia bicara, duar. Lampu ruang tamu berkedip, lalu mati sesaat. Beberapa wanita menjerit pelan. Lampu menyala kembali, tapi cahayanya kini lebih redup, seperti tertutup kabut tipis. Angin dingin masuk dari celah pintu depan, membuat tirai bergoyang pelan. Dan saat itulah, terdengar suara mesin bus. Semua orang terdiam. Suara itu pelan, lalu semakin jelas. Brem, brem, brem. Bu Suminah berdiri tergesa. Itu suara bus. Pak Darno berlari ke depan rumah. Di jalan desa yang sepi, sebuah bus kota berhenti tepat di depan rumah. Lampunya menyala terang. Tapi entah kenapa, cahayanya terasa dingin. Tidak hangat seperti lampu biasa. Pintu bus terbuka. Satu persatu penumpang turun. Mereka berjalan pelan, terlalu pelan. Calon pengantin pria turun paling depan, diapit kedua orang tuanya. Wajah mereka pucat, mata mereka sayu. Pakaian yang digunakan lusuh seperti habis kehujanan dan berdebu. Bu Suminah menutup mulutnya. Alhamdulillah, akhirnya datang, ucapnya meski bersuara bergetar. Calon pengantin pria menunduk sopan. Maaf, kami terlambat, katanya pelan. Datar sekali, terlalu datar. Pak Darno mengkerenyit. Hambatan apa sampai selama ini? Ayah calon pengantin pria melangkah maju. Tidak perlu dibicarakan sekarang. Yang penting kami sudah sampai. Ia menatap jam di dinding rumah. Akad nikah harus dilakukan malam ini. Bu Suminah terkejut. Sekarang? Tapi ini sudah dini hari. Tidak ada waktu lagi. Waktu kami sangat sempit. Nada suaranya membuat bulu kuduk merinding. Pak Darno menarik napas. Penghulunya bagaimana? Kami sudah tidak menyiapkan. Kami bawa penghulu sendiri, jawab ibu calon pengantin pria. Seorang laki-laki tua berpakaian serba putih melangkah maju dari rombongan. Sorot matanya kosong, wajahnya pucat keabu-abuan. Mbah Karto menatap lelaki itu tajam. Tasbih di tangannya berhenti bergerak. Subhanallah, bisiknya. Angin berhenti, seolah seluruh desa menahan napas. Rombongan dari bus itu kini sudah berada di dalam rumah. Mereka duduk rapi di ruang tamu dan ruang tengah, menempati kursi-kursi yang sebelumnya kosong. Tidak ada suara bercakap, tidak ada gelak tawa, bahkan batuk pun tidak terdengar. Hanya suara tasbih Mbah Karto yang kembali bergerak. Tik, tik, tik. Sri Wahyuni duduk di kamar pengantin, ditemani bibinya. Dadanya terasa sesak. Sejak calon suaminya datang, ia merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Bukan dingin malam, tapi dingin yang menusuk tulang. Yuh, kamu kenapa pucat sekali? Bisik bibinya. Sri menggeleng. Tidak tahu, rasanya seperti bukan hari pernikahan. Di luar kamar, Pak Jarno dan Bu Suminah berbincang dengan orang tua calon pengantin pria. Kami mohon maaf kalau acaranya jadi sederhana, kata Pak Darno. Sudah lewat tengah malam. Ayah calon pengantin pria mengangguk pelan. Tidak apa-apa, yang penting sah. Biasanya, lanjut Pak Darno ragu, dalam adat Jawa, akad malam hari, apalagi lewat tengah malam, itu dihindari. Takutnya membuka pintu yang seharusnya tertutup. Ibu calon pengantin pria tersenyum tipis. Kami paham adat itu, tapi ini keadaan khusus. Nada suaranya membuat Pak Darno tidak berani bertanya lagi. Mbah Karto berdiri perlahan.
"Maaf," katanya dengan suara berat. "Saya orang tua di sini. Sebelum akad, sebaiknya dibacakan doa tolak bala dan ayat perlindungan." Penghulu yang dibawa rombongan menoleh perlahan. Gerakannya kaku, seperti engsel berkarat. "Tidak perlu lama-lama," katanya. "Waktu tidak berpihak pada kami." Mbah Karto menatap tajam. Justru kalau waktunya sempit, perlindungan harus lebih kuat. Beberapa detik sunyi. Akhirnya, penghulu itu mengangguk. Mbah Karto berdiri menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan. Dengan suara bergetar, ia membaca, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim." Ayat kursi dilantunkan. Namun saat ayat itu dibaca, lampu berkedip keras. Beberapa bohlam meletus, meninggalkan bau hangus. Angin dingin berputar di dalam rumah, membuat tirai dan kain dekorasi bergoyang liar. Beberapa rombongan dari pihak pengantin pria menunduk semakin dalam, seolah menahan sakit. Salah satu dari mereka berbisik lirih, terlalu lirih, tapi terdengar jelas oleh Mbah Karto. Jangan dibacakan itu." Mbah Karto melanjutkan doanya, meski keringat dingin mengalir di pelipisnya. Selesai doa, suasana sedikit mereda, tapi hawa dingin tetap tinggal. Penghulu segera meminta akad dimulai. Sri Wahyuni dipanggil keluar. Langkahnya terasa berat, kakinya dingin, seakan lantai berubah jadi batu nisan. Ia duduk berhadapan dengan calon suaminya. Baru kali ini, ia benar-benar menatap wajah pria itu dari dekat. Wajah itu tampan, tapi tidak hidup. Kulitnya pucat keabu-abuan, bibirnya kebiruan, matanya cekung, tapi tetap menatap dengan senyum kecil yang menyedihkan. Sri mengulurkan tangan. Saat jemarinya menyentuh tangan calon suaminya, dingin. Bukan dingin manusia, tapi dingin seperti menyentuh air sumur tua di tengah malam. Sri tersentak. Calon suaminya menoleh perlahan, tersenyum. "Tidak apa-apa, sebentar lagi kamu akan terbiasa." Sri menahan napas. Akad dimulai. Ijab kabul diucapkan. Suara calon pengantin pria terdengar jelas, terlalu jelas, tanpa getar, tanpa napas. "Saya terima nikahnya." Mbah Karto menunduk dalam-dalam. Tasbihnya bergerak semakin cepat. Saat kata sah diucapkan, angin berhenti total. Suara jangkrik menghilang. Seisi rumah sunyi seperti dikurung di dalam liang. Akad dinyatakan sah. Beberapa rombongan pengantin pria tersenyum, tapi senyum itu kosong. Setelah akad, mereka tidak makan, tidak minum, hanya duduk diam menunduk. Menjelang subuh, satu persatu mereka berdiri dan masuk ke kamar-kamar kosong, beristirahat tanpa suara. Sri Wahyuni dibawa ke kamar pengantin. Ia duduk di ranjang, sendirian. Beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka pelan. Suaminya masuk. Ia duduk di samping Sri, tidak berkata apa-apa. Sri memberanikan diri bertanya, "Mas, kenapa semua keluarga Mas terlihat lelah sekali?" Pria itu menoleh, matanya berkaca-kaca. "Karena kami seharusnya tidak berada di sini," jawabnya lirih. Sri menelan ludah. "Maksudnya?" Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menatap cermin di depan ranjang. Sri mengikuti arah pandangannya, dan jantungnya hampir berhenti. Di cermin, hanya ada bayangan dirinya sendiri. Tidak ada bayangan suaminya. Tidak ada bayangan siapapun di belakangnya. Sri berteriak. Teriakan Sri Wahyuni terhenti di tenggorokannya sendiri. Udara di kamar pengantin membeku. Lampu minyak di sudut ruangan bergetar.
apinya mengecil, lalu membesar tanpa angin. Sri menatap cermin itu lagi. Tetap sama, hanya dirinya. Ia menoleh ke samping. Suaminya masih duduk di sana, menatapnya dengan wajah sendu. "Mas, kenapa Mas tidak ada di cermin?" Pria itu menunduk. Bahunya sedikit bergetar. Karena cermin hanya memantulkan yang masih terikat dunia, katanya lirih. "Aku sudah melewatinya." Sri mundur. Punggungnya menempel dinding. "Mas bercanda kan?" Pria itu menggeleng perlahan. Di luar kamar, suara langkah terdengar. Duk, duk, duk. Langkah berat, tidak tergesa, tidak ringan. Sri memalingkan wajah ke pintu. Pintu kamar bergetar pelan. Lalu ketukan. Tok, tok, tok. 3 kali. "Assalamualaikum." Suara itu serak, terlalu dalam. Sri hampir pingsan. "Jangan dibuka," kata suaminya cepat. "Mereka belum selesai." "Siapa mereka?" bisik Sri. "Rombonganku." Ketukan kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Sri menutup telinga. Suaminya berdiri. Saat berdiri, lantai mengeluarkan bunyi retak halus, seperti diinjak sesuatu yang sangat berat. Ia berjalan ke arah pintu. Sri berteriak, "Mas, jangan!" Pintu dibuka. Di luar kamar, berdiri beberapa anggota rombongan pengantin pria. Wajah mereka pucat kehijauan, mata cekung, bibir hitam, dan kaki mereka tidak menyentuh lantai sepenuhnya. "Kami sudah lelah," kata salah satu dari mereka. "Waktunya hampir habis." Suami Sri mengangguk. "Sedikit lagi," jawabnya. Sri berjerit, "Habis apa?" Suaminya menoleh. Matanya kini hitam seluruhnya. "Waktu kami menumpang di dunia." Di ruang tengah, Mbah Karto terbangun dari duduknya. Ia terlonjak saat mendengar jeritan Sri. "Ya Allah," gumamnya. Ia mengambil air wudhu dengan tangan gemetar, lalu berdiri menghadap kiblat. Dengan suara keras dan tegas, ia membaca, "Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Ayat kursi kembali menggema. Sekejap, lampu di seluruh rumah padam. Jeritan terdengar dari berbagai arah. Angin berputar kencang di dalam rumah. Bau tanah kubur dan bunga melati busuk memenuhi udara. Beberapa tamu terjatuh pingsan. Mbah Karto terus membaca doa. Tiba-tiba, seseorang berdiri tepat di belakangnya. "Jangan ganggu," suara itu berbisik tepat di telinganya. "Ini hak kami." Mbah Karto berbalik. Di belakangnya berdiri ayah pengantin pria, tapi wajahnya setengah hancur. Kulitnya mengelupas, tulang pipinya terlihat, matanya melotok tanpa kelopak. Mbah Karto mundur. "Ini melanggar hukum Allah," teriaknya. "Pernikahan orang hidup dengan arwah itu batil." Ayah itu tersenyum miring. Di hadapan manusia mungkin, tapi di hadapan janji ini sah. Mbah Karto menggenggam tasbihnya erat. Janji apa? Janji yang diucapkan sebelum bus itu jatuh ke jurang. Di kamar, Sri menangis. Suaminya duduk di depannya. "Aku tidak ingin ini," katanya pelan. "Tapi kami semua mati sebelum sempat mengucap akad." Janji itu menggantung. Sri terisak. "Lalu kenapa aku?" "Karena namamu yang terakhir kupanggil sebelum mati." Sri membeku. Suaminya melanjutkan. Suaranya semakin lirih. "Jika akad ini selesai, kami tenang. Jika tidak,
kami akan kembali menjemput. Tiba-tiba, azan subuh berkumandang. Suaranya pecah, tersendak. Para arwah menjerit, beberapa terjatuh berlutut. Suami Sri memegang kepalanya. Waktunya hampir habis. Sri menatap wajah itu. Kalau subuh datang, Mas kemana? Pria itu menatapnya dengan mata basah. Kembali ke tempat kami seharusnya. Dan aku? Tanya Sri lirih. Pria itu menggenggam tangan Sri. Tangannya sedingin es. Kamu masih terikat denganku. Lampu menyala kembali. Dan seketika semua rombongan menghilang, termasuk suaminya. Sri terduduk di lantai menangis histeris. Subuh datang tanpa kehangatan. Cahaya matahari menyelinap melalui celah jendela, tapi tidak mampu mengusir dingin yang menyelimuti rumah itu sejak malam. Udara terasa berat. Setiap tarikan napas seperti menghirup kabut. Sri Wahyuni masih duduk di lantai kamar pengantin. Matanya kosong, tangisnya sudah habis sejak lama. Di ranjang, bantal dan sprei masih rapi, terlalu rapi, seperti tak pernah ada yang tidur di sana. "Yuk," suara Bu Suminah terdengar lirih dari luar kamar. Sri tidak menjawab. Pintu dibuka perlahan. Bu Suminah masuk, wajahnya pucat, matanya sembab. Begitu melihat Sri duduk di lantai, ia langsung memeluk anaknya erat. "Ya Allah, Yuni, kamu kenapa, Nak?" Sri tidak menangis, tidak bergerak. Bibirnya bergetar, tapi tak ada suara keluar. Pak Darno menyusul masuk. Di belakangnya, Mbah Karto berdiri dengan wajah sangat tegang. "Mana? Suamimu?" tanya Pak Darno ragu. Sri perlahan mengangkat wajah. "Saya tidak tahu," jawabnya datar. "Sejak azan subuh, dia hilang." Bu Suminah terisak. "Hilang bagaimana? Tadi malam dia di sini." Sri memejamkan mata. "Dia tidak pernah benar-benar di sini, Bu." Ruangan itu kembali sunyi. Mbah Karto melangkah mendekat, menatap Sri dengan penuh iba. "Nak," katanya pelan, "apa yang kamu lihat semalam?" Sri menelan ludah. "Saya menikah dengan orang yang sudah mati." Bu Suminah menjerit histeris. "Jangan ngaco!" Mbah Karto mengangkat tangan. "Tenang, Bu." Ia menoleh ke Sri. "Ceritakan semuanya. Jangan ada yang disembunyikan." Sri menarik napas panjang, lalu bercerita tentang tangan dingin itu, tentang cermin, tentang wajah-wajah pucat tanpa nafas, tentang janji sebelum maut. Saat Sri selesai, Mbah Karto duduk lemas di kursi. "Na'udzubillah," gumamnya. "Ini bukan sekedar gangguan, ini ikatan arwah." Pak Darno menggeretakkan gigi. "Ikatan bagaimana, Mbah?" "Arwah yang mati membawa janji duniawi tidak bisa pergi dengan tenang," jawab Mbah Karto. "Dan akad semalam memperkuat ikatan itu." Bu Suminah menatap Sri ketakutan. "Artinya, anak saya bagaimana?" Mbah Karto tidak langsung menjawab. Ia berdiri, membuka jendela kamar. Angin pagi masuk, namun bau tanah basah itu masih ada. "Mulai hari ini," katanya pelan, "jangan biarkan Sri sendirian." Belum selesai ia bicara, Sri tersenyum kecil. Senyum itu bukan senyum Sri. Mbah Karto tersentak. "Nak," panggilnya. Sri menoleh. "Mas bilang dia akan kembali malam nanti," ucapnya lembut. Bu Suminah jatuh terduduk. "Kamu bicara apa, Yuni?" Sri menatap ibunya dengan mata kosong. Dia belum selesai.
Mbah Karto segera mengambil air dari botol, membaca doa, dan memercikannya ke wajah Sri. Sri menjerit, senyumnya menghilang. Ia terengah-engah seperti orang baru diselamatkan dari tenggelam. Astagfirullah, gumam Mbah Karto. Mereka sudah mulai masuk. Siang itu, rumah dipenuhi orang. Namun keanehan terus terjadi. Jam dinding berhenti tepat pukul 00.30, waktu kecelakaan. Foto pernikahan yang sempat dicetak tidak menampilkan mempelai pria. Dan setiap Sri tertidur, ia selalu terbangun dengan bau melati dan tanah kuburan di kamarnya. Malam datang kembali. Langit gelap tanpa bintang. Sekitar pukul 11 malam, Sri duduk di ruang tengah ditemani Mbah Karto yang terus membaca ayat-ayat perlindungan. Tiba-tiba, klakson bus terdengar. Semua orang terdiam. Pelan, panjang, menggema dari kejauhan. Sri berdiri perlahan. Dia datang, katanya lirih. "Jangan kemana-mana," teriak Pak Darno. Namun kaki Sri melangkah sendiri ke depan pintu. Lampu halaman menyala, dan di ujung jalan desa, bus itu terlihat lagi. Diam, mesinnya hidup, tanpa suara. Pintu bus terbuka, dan dari dalam seseorang turun. Suaminya. Wajahnya sama, pucat, tersenyum sedih. Ia mengangkat tangan. "Yuni, waktunya pulang." Sri Wahyuni berdiri kaku di ambang pintu rumah. Tubuhnya gemetar, tapi kakinya terasa ringan, terlalu ringan. "Yuni, mundur!" teriak Pak Darno sambil menarik lengannya. Namun tangan Sri dingin, kaku, seperti menggenggam es. Suaminya berdiri beberapa meter di depan bus, tidak melangkah mendekat, hanya menatap. "Jangan sentuh dia," katanya pelan pada Pak Darno. Ikatan itu masih ada. Mbah Karto maju dengan Al-Quran di tangan. "Kamu tidak berhak membawa anak ini." Suaranya bergetar tapi tegas. "Akad itu cacat. Kalian dari alam yang berbeda." Pria itu tersenyum pahit. "Kalau begitu, dengarkan kebenaran kami." Sekejap, angin berhembus kencang. Lampu-lampu rumah padam serentak, dan dunia berubah. Sri mendengar suara radio, berderak, tersendat. "Kami laporkan dari lokasi kejadian. Telah terjadi kecelakaan tunggal yang melibatkan bus kota antar provinsi dan truk tangki air." Gambar berputar di kepalanya. Jalan gelap, lampu menyilaukan, klakson panjang, jeritan, tubuh-tubuh terlempar, bus terguling, masuk jurang. Sri menutup telinga, tapi suara itu tetap masuk. Seluruh penumpang dipastikan meninggal dunia di tempat. Ia menjerit, "Berhenti!" Seketika, suara itu lenyap. Mereka kembali berdiri di depan rumah. Pagi hari, radio di ruang tengah menyala. Pak Darno tertegun. "Ini siaran berita pagi." Penyiar radio terdengar jelas. Bus yang membawa rombongan calon pengantin dari Jakarta mengalami kecelakaan dini hari tadi. Bu Suminah menutup mulutnya. Nama demi nama korban disebutkan, dan saat nama calon pengantin pria disebut, Sri jatuh berlutut. "Tidak!" isaknya. Penyiar melanjutkan, "Saat ini tim SAR masih melakukan evakuasi korban dari dalam jurang." Mbah Karto memejamkan mata. "Jadi, semalam yang..." gumam Pak Darno, suaranya hancur. "Yang datang itu arwah," jawab Mbah Karto lirih. Sri menangis histeris. Suaminya berdiri di dekat pintu, wajahnya penuh penyesalan. "Kami tidak berniat mencelakai siapapun," katanya. "Kami hanya ingin satu hal sebelum benar-benar pergi." Sri menatapnya dengan mata merah. "Kenapa aku? Kenapa harus aku?" Pria itu mendekat satu langkah. Udara langsung mendingin. "Karena kamu yang paling keras memegang janji,"
Jawabnya, kamu berdoa setiap malam agar pernikahan ini terjadi, apapun resikonya. Sri terdiam. Ia ingat doa-doa yang dipanjatkannya, tangis di sepertiga malam, permohonan agar pernikahan ini tidak batal. Aku tidak tahu, isaknya. Aku tidak tahu akan begini. Pria itu mengangguk. Kami pun tidak. Tiba-tiba dari radio terdengar suara lain. Ditemukan fakta bahwa sebagian korban masih duduk rapi di kursinya, seperti baru saja turun dari bus. Radio mati, hening. Bus di ujung jalan membunyikan klakson panjang. Sri berdiri. Dia memanggilku, katanya lirih. Mbah Karto segera membaca ayat kursi dengan suara keras. Angin berputar, debu beterbangan. Pria itu menutup mata menahan sakit. Katanya, aku tidak bisa lama-lama. Jika kamu ikut, ikatan ini selesai. Jika aku tidak ikut, tanya Sri. Pria itu membuka mata. Bus akan datang lagi, dan tidak hanya untukmu. Bu Suminah menjerit. Pak Darno memeluk anaknya. Jangan dengarkan dia. Pria itu mundur perlahan ke arah bus. Pikirkan sebelum tengah malam. Setelah itu, aku tidak bisa menahan mereka. Pintu bus tertutup. Bus melaju pergi tanpa suara. Sri terduduk lemas. Mbah Karto menatapnya dengan wajah penuh duka. Nah, kamu berdiri di antara dua alam, dan salah satu akan menuntut pilihan. Pagi datang, siang berlalu, malam kembali, dan rumah itu tetap terasa seperti ruang jenazah. Kompor sulit menyala, air sumur terasa lebih dingin dari biasanya. Setiap sudut rumah berbau samar bunga melati bercampur tanah basah. Sri Wahyuni duduk di ruang tengah diselimuti kain tebal, namun tubuhnya tetap menggigil. Yuni, kamu makan sedikit saja, bujuk Bu Suminah. Sri menggeleng pelan. Tidak lapar, Bu. Padahal sudah 2 hari ia hampir tidak makan apapun. Mbah Karto datang setiap pagi dan sore. Ia menaburkan garam dan membaca doa di setiap sudut rumah. Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, semua dibaca berulang-ulang. Namun dingin itu tetap tinggal. Mbah, tanya Pak Darno lirih, kenapa tidak mempan? Mbah Karto menarik napas panjang. Karena ini bukan sekedar gangguan, jawabnya. Ini ikatan pernikahan. Walau salah alam, akadnya sah di sisi mereka. Malam ketiga setelah kejadian itu, keanehan semakin jelas. Jam dinding kembali berhenti. Pukul 00.30. Lampu kamar Sri padam sendiri. Dan di kaca jendela, muncul embun dari dalam membentuk jejak jemari. Sri terbangun dengan nafas tersengal. Ia mencium bau itu lagi. Melati. Tanah kubur. Mas, panggilnya lirih tanpa sadar. Lampu kamar menyala perlahan. Dan di sudut ruangan, suaminya berdiri. Tidak sepenuhnya jelas. Tubuhnya seperti diselimuti kabut tipis. Sri duduk tegak. Jantungnya hampir pecah. Kenapa Mas datang? Suaranya gemetar. Aku tidak datang, jawabnya pelan. Aku sudah di sini. Sri menelan ludah. Aku tidak ikut. Pria itu tersenyum sedih. Pilihanmu memperberat kami. Ia melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat lantai mengeluarkan bunyi retakan halus, seperti kayu tua diinjak peti mati. Bus itu tidak akan berhenti, katanya pelan. Setiap malam, satu demi satu, mereka akan datang. Sri menutup wajahnya. Siapa mereka? Pria itu tidak menjawab. Ia menghilang perlahan, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Pagi harinya, kabar buruk datang. Seseorang tetangga meninggal mendadak.
Semalam ia mengaku mendengar suara bus berhenti di depan rumahnya. Hari berikutnya, orang lain jatuh sakit tanpa sebab. Mbah Karto menggelar pengajian kecil. Namun saat doa dibaca, angin memadamkan lilin. Dan di antara jamaah, beberapa orang melihat bayangan berdiri di belakang Sri. Malam keempat, bus itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Brem. Sri berdiri di depan jendela. Bus itu berhenti tepat di depan rumah. Pintu terbuka. Bukan satu orang yang turun. 5. Wajah-wajah pucat, mata kosong. Mereka berdiri diam. Suaminya turun paling akhir. "Ini peringatan terakhir," katanya pelan. "Jika fajar menyingsing dan kamu masih di sini, kami akan mengambil apa yang bisa menggantikanmu." Sri berteriak, "Apa maksudmu?" Pria itu menatap ke dalam rumah, ke arah Bu Suminah, ke arah Pak Darno. "Apa yang paling kamu cintai?" Sri jatuh berlutut. "Jangan, aku mohon." Pria itu melangkah naik kembali ke bus. Pintu menutup. Bus menghilang ke kegelapan. Sri menangis histeris. Mbah Karta menggenggam bahunya. "Nak, jika ini diteruskan, bukan hanya kamu yang jadi korban." Sri menatap wajah orang tuanya dan akhirnya berkata dengan suara hancur, "Apa yang harus aku lakukan, Mbah?" Mbah Karto terdiam lama, lalu berkata pelan, "Kita harus memutus akad itu di tempat kematian mereka." Sri terbelalak. Perjalanan menuju jurang dilakukan menjelang maghrib. Langit mendung, matahari tenggelam perlahan, seolah enggan menyinari jalan yang akan mereka tempuh. Mobil tua milik Pak Darno melaju pelan, membawa Sri Wahyuni, kedua orang tuanya, dan Mbah Karto. Tak satu pun berbicara. Radio mobil mati sendiri sejak keluar desa. Mbah Karto menggenggam Al-Quran kecil di tangannya. Jari-jarinya terus bergerak melafalkan doa perlindungan. "Nak," katanya akhirnya, "apapun yang kamu lihat nanti, jangan menjawab panggilan siapapun. Jangan menyebut nama mereka." Sri mengangguk pelan. Saat mereka tiba, senja hampir habis. Jurang itu sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada angin, tidak ada serangga. Hanya bau besi karat dan tanah basah. Bekas kecelakaan masih jelas. Pecahan kaca berserakan, tanah terkelupas. Di bawah, sisa-sisa bus terlihat seperti bangkai hitam di dasar jurang. Sri menutup mulutnya. "Itu tempatnya," bisiknya. Mbah Karto menggelar kain putih di tanah, menyalakan lilin kecil dan menancapkan kemenyan. Pak Darno menelan ludah. "Mbah, apakah ini benar?" Mbah Karto menatap jurang. "Ini bukan ritual," katanya tegas. "Ini pemulangan." Ia mulai membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara lantang. Angin tiba-tiba berembus kencang. Kabut naik dari dasar jurang. Dan dari balik kabut itu, bus itu muncul. Utuh, bersih. Lampunya menyala. Sri terhuyung mundur. Pintu bus terbuka. Satu persatu, arwah penumpang turun. Wajah mereka rusak. Tubuh mereka tidak utuh. Ada yang kepalanya miring. Ada yang dadanya penyok. Ada yang menyeret kaki. Namun, saat melangkah ke tanah itu, tubuh mereka tampak utuh kembali. Suami Sri turun terakhir. Ia menatap Sri lama. "Kamu datang," katanya lirih. "Aku datang untuk mengakhiri," jawab Sri dengan suara gemetar. Pria itu tersenyum sedih. "Kami belum siap." Mbah Karto melangkah maju. "Setiap yang bernyawa harus mati," katanya lantang. "Dan setiap yang mati harus kembali ke tempatnya." Para arwah menjerit. Angin berputar liar, kabut menebal. Sri merasakan tubuhnya ditarik. "Jangan!" teriak Bu Suminah. Suami Sri memegang tangan Sri. Sentuhannya dingin sekali.
"Jika kamu pergi bersamaku," katanya pelan, "semua ini berhenti." Sri menangis. "Aku masih hidup." Pria itu menunduk, dan itulah yang menyakitkan. Mbah Karto membaca ayat kursi dengan suara keras. Tanah bergetar, para arwah menjerit lebih keras. Suami Sri menatapnya untuk terakhir kali. Janji itu harus ditebus. Sri menggenggam dadanya. "Aku tidak menjanjikan kematian," katanya terisak. "Aku hanya ingin menikah." Pria itu tersenyum pahit, dan maut datang lebih dulu. Kabut mulai menyerap para arwah satu persatu. Bus bergetar. Mbah Karto berteriak, "Sekarang, Nak, lepaskan ikatannya!" Sri berlutut, menangis, lalu berteriak ke arah jurang. "Aku ikhlaskan, aku lepaskan, aku tidak ikut kalian." Suami Sri terdiam, wajahnya perlahan retak seperti kaca. "Aku mengerti," bisiknya. Bus membunyikan klakson panjang. Satu persatu arwah naik kembali. Bus perlahan masuk ke kabut. Namun sebelum menghilang sepenuhnya, suami Sri menoleh. "Ada satu lagi yang belum selesai," katanya pelan. Sri terbelalak. "Apa maksudmu?" Bus menghilang. Jurang kembali sunyi. Mbah Karto terduduk lemas. "Ya Allah, masih ada yang tertinggal." Sri menatap jurang dengan nafas tersengal-sengal. Apa yang belum selesai, Mbah?" Mbah Karto menatapnya dengan wajah pucat. Akad itu memang dilepaskan, tapi pengantin perempuan belum sepenuhnya kembali. Sejak pulang dari jurang, Sri Wahyuni tidak pernah benar-benar kembali. Tubuhnya ada di rumah, namun jiwanya seperti tertinggal setengah di sana. Ia jarang berbicara, tatapannya kosong, dan setiap kali azan maghrib berkumandang, ia selalu menoleh ke arah jalan, menunggu sesuatu yang tak kasat mata. Mbah Karto memperhatikan perubahan itu dengan wajah semakin muram. "Nak," katanya suatu sore, "apa kamu masih bermimpi tentang dia?" Sri mengangguk pelan. "Dia duduk di sampingku," jawabnya lirih. Tidak bicara, hanya menatap, seolah menunggu aku menyusul. Mbah Karto memejamkan mata. "Itu tandanya ikatan belum putus," gumamnya. Malam itu, bulan tidak muncul. Langit gelap pekat, seperti ditutup kain hitam. Jam menunjukkan pukul 23.45. Tiba-tiba Sri berdiri dari duduknya. "Mas datang," katanya datar. Bu Suminah menjerit, "Yuni, jangan kemana-mana!" Namun Sri sudah melangkah keluar rumah. Pak Darno mengejar. Mbah Karto menyusul sambil membaca ayat kursi dengan suara keras. Di halaman rumah, bus itu sudah ada. Namun kali ini, bus itu rusak, penyok, berdarah lumpur, kacanya retak, pintu terbuka. Di dalam bus duduk para arwah penumpang. Semuanya menunduk. Tubuh mereka rusak seperti saat kematian pertama. Di depan bus berdiri suami Sri. Namun kini, wajahnya tidak lagi utuh. Separuh wajahnya hancur, mata kirinya menggantung. Tubuhnya berlumur tanah dan darah. "Sudah waktunya," katanya. Sri menangis, tapi kakinya tetap melangkah. Mbah Karto berteriak sekuat tenaga, "Berhenti, jangan melangkah lebih dekat." Namun suami Sri mengangkat tangan. Angin meledak dari dalam bus. Pak Darno dan Bu Suminah terlempar jatuh. Mbah Karto berdiri terpaku, menahan angin sambil membaca Qul Huwallahu Ahad. Suami Sri menatap istrinya. "Kamu sudah dilepaskan, tapi tidak sepenuhnya menolak," katanya. "Hatimu masih menoleh ke kami." Sri terisak. "Aku takut, Mas." "Aku juga," jawabnya jujur. "Takut sendirian di alam sana."
Dari dalam bus terdengar jeritan. Para arwah mulai keluar, berdiri mengelilingi Sri. Bawa dia, janji belum lunas, pengantin harus ikut. Sri menutup telinga. Mbah Karto berteriak sekuat tenaga, akad itu sah di dunia, tapi tidak di akhirat. Suami Sri menoleh padanya. Kalau begitu, katanya pelan, mari kita sahkan di tempat kami. Tanah halaman rumah terbelah, bau tanah kuburan menyeruak. Di hadapan Sri, tanah berubah seperti liang lahat raksasa. Bus itu mundur, perlahan masuk ke dalamnya. Suami Sri mengulurkan tangan. Aku tidak akan memaksamu, katanya lirih. Tapi jika kamu tidak ikut, aku akan selamanya terikat di antara alam. Sri menatap wajah orang tuanya yang terletak lemah, menatap Mbah Karto yang hampir roboh, dan akhirnya menatap pria yang ia cintai. Air matanya jatuh. Apa yang terjadi kalau aku ikut? Kamu akan hidup, tapi bukan di dunia ini. Sri terdiam. Jam berdentang. 00.30. Waktu kecelakaan, waktu perjanjian, waktu keputusan. Mbah Karto berteriak dengan suara terakhirnya, "Nak, pilih hidupmu." Sri menutup mata. Melangkah. Satu langkah. Tanah di bawah kakinya terasa dingin, basah, seperti menginjak liang lahat yang baru digali. Angin berhenti berhembus. Dunia seakan membeku tepat di detik itu. Suami Sri berdiri di hadapannya. Wajahnya rusak oleh maut, namun matanya penuh kerinduan yang tak pernah sempat padam. "Terima kasih," bisiknya. "Kamu datang." Sri membuka mata. Air mata mengalir tanpa suara. "Aku tidak ikut," katanya pelan. "Aku hanya mengantar." Suami Sri terdiam. Para arwah di sekeliling mereka mendesis marah. "Janji belum lunas, pengantin." Mbah Karto mengumpulkan sisa tenaganya. Dengan suara pecah namun penuh keyakinan, ia membaca, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tanah bergetar. Bus itu meraung. Sri menatap suaminya untuk terakhir kali. "Aku mencintaimu," katanya lirih. "Tapi cintaku tidak lebih besar dari hidup yang Allah titipkan." Wajah suaminya bergetar. Retakan menjalar di seluruh tubuhnya. "Aku mengerti," katanya pelan, "dan itulah yang membebaskan." Ia mundur selangkah. Bus itu mulai retak, seperti bayangan yang terkena cahaya. Para arwah menjerit. Satu persatu mereka terseret kembali ke dalam bus. Pintu bus menutup sendiri. Bus itu mundur masuk ke dalam tanah, perlahan, tanpa suara, sampai liang itu menutup rapat. Tanah kembali rata, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Sri jatuh pingsan. Pagi hari, Sri terbangun di kamarnya. Cahaya matahari masuk melalui jendela. Hangat, nyata. Bu Suminah menangis sambil memeluknya. Pak Darno bersujud syukur. Mbah Karto duduk lemas di sudut ruangan. Tasbihnya di tangannya berhenti bergerak. "Sudah selesai," katanya pelan. "Janji itu dikembalikan ke tempatnya." Sri menatap sekeliling. "Mas?" tanyanya lirih. Mbah Karto menggeleng. Dia sudah pergi dengan tenang. Beberapa hari kemudian, tim SAR berhasil mengevakuasi seluruh korban kecelakaan.
jenazah calon pengantin pria ditemukan masih mengenakan pakaian akad. Tangannya menggenggam cincin pernikahan. Namun anehnya, cincin itu tidak pernah dilepas dari jarinya meski sudah dikuburkan. Sri tidak pernah menikah lagi, namun setiap malam Jumat, ia selalu menyalakan lampu di teras rumah. Bukan untuk menunggu, tapi untuk mengingat bahwa pernah ada cinta yang datang dari dunia yang seharusnya sudah ditinggalkan. Dan jika kalian melewati jalan antar provinsi itu menjelang dini hari dan melihat bus kota berhenti tanpa suara, jangan naik. Karena mungkin itu adalah bus terakhir bagi mereka yang masih membawa janji dunia setelah mati. Tidak semua cinta harus dimenangkan. Tidak semua janji harus ditepati. Jika harga yang diminta adalah hidup itu sendiri, Sri Wahyuni memilih hidup, dan arwah itu akhirnya kembali ke tempat yang seharusnya. Namun jika suatu malam kalian mendengar klakson bus panjang di jalan antar provinsi yang sepi, jangan menoleh. Jangan menjawab panggilan, karena bisa jadi itu bukan bus yang membawa penumpang, tapi janji yang belum selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.